Oke, sahabat, selamat pagi di hari Sabtu ini. Cerah ya cuaca. Semakin panas kayaknya, kemarau sudah mulai benar-benar terasa ya. Tidak ada hujan sudah berapa minggu ini, sahabat. Kita akan melakukan pergantian karung ya. Dari karung putih kita pindahkan ke karung waring ya, sahabat ya. Nah, mudah-mudahan besok lusa bisa terkumpul lagi banyak ya. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Kita sudah siapkan nih tali karung waring berwarna kuning ukuran 50. Kalau penuh ini bisa nyampe 70 kilo ya, kalau sudah diisi porang. Dan nanti kita rubah menjadi karung-karung waring seperti ini supaya di pabrikan masuk standar yang diinginkan pabrik ya, tidak kena repaksi tinggi, sahabat ya. Dan barangkali di dalamnya ada yang tidak masuk spek ya, kita keluarkan. Yang kita loloskan itu yang masuk speknya, sahabat ya. Oke. Ini pun baru pagi ini. Kita mulai aja sambil nunggu lagi barang-barang yang datang ya, atau tambahannya, atau jadwal kita keliling ke lapangan ya. Kalau sekarang ini umbi sudah pada dorman full ya, udah kering. Jadi 3 hari 1 minggu pun di karung putih ini biasanya aman ya, sahabat ya. Tapi kalau di bulan-bulan 2, bulan 4 masih curah hujan tinggi, ini rawan busuk ya. 1 hari, 3 hari, 1 minggu ini udah cepat membusuk ya, sahabat ya. Tapi kalau di bulan 6 ini udah kemarau full, ditambah lagi umbinya yang sudah dorman, insya Allah umbi agak aman ya. Nanti dipindahkan ke karung waring, sahabat ya, biar lebih cantik lagi ya, dan kita lebih enak lah ya. Dan untuk chip JM pun ya kita silahkan, kita tetap menerima, sahabat ya. Chip jemur matahari ada bagian basahan, ada bagian keringan ya. Jadi yang dimaksud keringan inilah chip ya, sahabat. Chip JM ya. Dan di tahun ini kami memprihatinkan ya. Proses chip JM ini sangat memprihatinkan, tidak seperti di 2023 kemarin. Karena kita pun tidak sanggup memproses chip skala besar ya, karena harga basahannya sangat tinggi, sahabat ya. Apalagi di hari ini, per hari ini sudah rata-rata di atas, ada yang 6.000, 7.000 ya, bahkan udah 8.000 ya kalau per 1 rit. Kalau dulu tuh 1 rit 2 rit nggak masuk pabrik kita rajang, tapi sekarang tidak ya. Tapi kita tetap chip harus punya ya, jangan sampai tidak punya ya. Ada kiriman ya kita terima, sahabat. Dan kualitasnya tidak terlalu jelek lah, tetap yang kita pertahankan kualitas terbaik ya, sahabat ya. Seperti ini untuk chip ya. Silahkan yang punya chip JM matahari bisa ditawarkan, dan mudah-mudahan chip JM pun bisa terkumpul banyak sampai bulan 7 atau bulan 8 nanti, sahabat ya, bisa bertambah. Secara kualitasnya didukung cuaca yang full sebenarnya. Untuk tempat jemur pun ini kita punya, meskipun nggak luas ya, tapi lumayan lah untuk ada barang-barang tanggung, misalkan 1 ton 2 ton di gudang yang tidak tertambah lagi ya, paling larinya nanti di rajang. Kalau tertambah lagi menjadi 1 rit ya kita kirim ke pabrikan, sahabat. Ini suasana di gudang kami ya, dan ini gubuk kami, gubuk kebahagiaan nih, sahabat. Adapun penerimaan untuk bibit umbi dan katak dari hari ini pun kita sudah menerima, cuman masih murah ya, karena alasannya jelas dan masuk akal, logis ya. Kenapa murah? Masih murah karena musim tanam masih jauh, sahabat. Nah itu tempat jemur pun kosong ya, tempat jemur kosong.
kita prosesnya nggak kuat karena harga basannya sangat tinggi, sahabat. Untuk bibit kenapa sekarang murah? Karena proses penanaman masih lama, di bulan jatuh di bulan 10 ya gitu. Kalau kita nanam dari bulan 9 itu rawan panas di dalam tanah dan berakibat busuk ataupun nanti tumbuhnya tidak normal. Jadi bagus penanaman itu di bulan 10, bulan 11, sahabat. Kalau di lahan terbuka ya. Kalau di bawah naungan mungkin tidak masalah ditanam dari bulan 8 juga. Karena tanah dingin ya. Kalau di lahan terbuka itu minimal sudah ada hujan ya. Itu pengalaman kami. Oke. Dan kita akan memperlihatkan uji coba katak ya sahabat ya, yang kita simpan. Kalau ke bawah terlalu jauh ya. Ini katak banyak kita simpan di bawah-bawah pepohonan ya. Nah, banyak kita sebar-sebar di bawah pepohonan. Coba kita turun sedikit lah tanggungnya. Nah, jadi katak aman itu disimpan di sini. Yang penting nanti tidak terbawa atau tergerus air hujan ya. Atau kita cepat-cepat pindahkan sebelum hujan datang. Misalkan sekarang bulan 6, nanti bulan 8, bulan 9 katak cepat-cepat ambil dan diamankan. Dan ini dalamnya katak semua. Nah, jadi bagus sahabat ya. Kalau katak disimpan nah seperti ini di alam terbuka lagi, seperti habitatnya. Nah, seperti itu. Wah, sudah dibuka, alhamdulillah. Tuh umbinya sudah dibuka sahabat. Dari karung putih kita pindahkan ke karung waring ya. Nah, ini ibu-ibu kuat ya. Making. Dan ini uji coba kita simpan katak, jadi tidak di gudang dulu. Nanti kita pindahkannya pungutnya di bulan 8 atau bulan 9. Nah, seperti ini. Ini semua penuh dengan katak sahabat. Apakah kita jual katak atau kita tanam ya? Tapi kita lebih cenderung harus ditanam. Apalagi katak-katak yang sebesar ini. Nah, ini katak-katak hasil pungutan dari kebun sendiri. Di bawah-bawah itu banyak katak sahabat. Oke. Di atap rumah, di plafon pun katak semua. Coba kita bergeser ke tempat yang lain ya. Ini katak disebar-sebar di bawah. Nah, nanti meskipun panas dia tetap posisinya teduh ya. Karena di bawah gulma atau di bawah rerumputan sahabat. Ya kena hujan biarkan, kena panas pun udah aman. Soalnya posisi katak itu ada di bawah rerumputan. Tuh katak semua. Dan ini katak kalau hujan kemarin ini banyak yang dikoreh ayam ya sahabatnya. Jadi di sini banyak ayam-ayam. Kadang ngoreh di sini, jadi katak itu berserakan kemana-mana. Kadang kemarin hujan itu katak terbawa air, moncor ke sini, ke solokan. Nah sekarang kita rapihkan lagi. Katak-katak. Nah, ini katak-katak mini ya. Nah katak-katak ini kita manfaatkan bukan untuk target produksi, tapi target untuk jadi bibit umbi satu musim, minimal jadi 2 on 3 on ya. Satu musimnya lumayan. Kalau katak besarnya kita targetkan satu musim aja, jadi produksi minimal jadi 8 on standar pabrik ya. Nah ini kan sayang.
2022 katak banyak yang dibuang ya sama petani. 23 pun sama, banyak yang dibuang begitu aja. Tapi alhamdulillah kita telaten, tetap semangat. Satu butir katak pun berarti ya. Nah itu saking kita menjiwai di porang ini, harus punya jiwa yang sejati ya di porang. Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Dan banyak kata-kata saya pun yang menjadi kenyataan. Ketika hancur di 2022, suatu saat nanti harga porang akan kembali melesat meroket tinggi, dan terjadi lagi ini di 2024 ya. Sekarang sudah tembus rata-rata 8.000 ya harga porang. Ada yang 9.000 ya, bervariasi tergantung lokasi pabriknya. Ini katak-katak yang dikorek ayam sahabat sayang. Ini kemarin tempat semaian katak, dan kemarin kita tanamin singkong lumayan buat cemilan. Nah, ini katak semua. Katak semua. Ini katak semua. Itu di pinggir-pinggir kolam pun banyak katak-katak yang saya sebarkan sahabat. Karena ke situ remis ya, bahasa Sundanya remis. Jadi banyak embun pagi, jadi kaki bisa basah kalau ke sana. Kita turun ke bawah aja yang akses jalannya kering sahabat ya. Sebentar lagi kering. Ke bawah. Kemana apa? Ke saung. Oh. Yuk. Aduh. Nah, ini katak semua. Nah, kalau ada yang jamur cepat-cepat buang sahabat. Nah, ini udah tanda-tanda jamur, tapi masih keras. Oh, udah jamur ya. Nah, jamur buang. Pokoknya ada yang jamur, kontrol buang biar tidak menyebar ya. Yuk jamur. Yuk mau batu tuh. Tak kepikiran. Dan di bulan 6 ini sebenarnya kami pun masih berharap ada hujan ya. Supaya, nah ini katak semua. Ini pun katak semua ya. Dan kalau coba kita lihat spora ya sahabat ya. Spora pun berarti ya. Ini banyak-banyak spora yang sengaja kita biarkan tumbuh ya. Dan mudah-mudahan masih ada hujan supaya air kolam tetap bisa diselamatkan. Nah, ini katak semua. Di bawah ini pun sama katak ya. Oh, itu spora tuh. Nah, ini spora ya. Kita akan memperlihatkan yang anggap sebelah mata ya, dianggap enteng. Ternyata ini banyak manfaatnya kalau kita ulet dan telaten sahabat ya. Nah, spora ini kita biarkan sampai merah semua. Udah merah semua, nanti kita ambil ya. Lalu kita keringkan sahabat ya. Ini pun ada yang mengatakan ini, percaya tidak percaya, satu musim ini bisa nyampe 8 on ya. Satu musim spora ini. Benar atau tidaknya ya kita pun tidak bisa memastikan. Spora. Dan untuk stok-stok pembibitan kita pun sudah mempersiapkan lahan-lahan bibit ya, yang nanti kita pindahkan ke lahan pembesaran sahabat. Nah, di sana banyak, mungkin puluhan ribu katak yang saya tanam
Dan musim ini mungkin ada yang jadi 1 ons, 2 ons, 3 ons, bahkan setengah kilo ya. Nanti bisa dipindahkan ke lahan pembesaran sahabat ya. Cuman sekarang gulamanya udah tinggi sahabat. Nah, ini juga katak semua di sini. Nah, ini metode baru ya sahabat ya. Nah, untuk porang sendiri kita coba bereksperimen atau melakukan beberapa uji coba. Ini bisa buat mulsa sahabat ya. Nah, jerami ini bisa buat mulsa ataupun buat pupuk. Kalau buat mulsa atas simpan di atas gulutan. Kalau mau dijadikan pupuk ini simpan di dalam tanahnya supaya nanti membusuk dan pH tanah itu berubah ya. Unsur haranya tinggi sahabat dan porang akan mudah besar ya. Tidak padat tanah itu dan porang akan mudah membesar berkembang gitu. Oke sahabat, jadi di porang itu kita tetap harus sabar ya, telaten, ikhlas menjalankan semua profesi kita. Jangan sampai banyak yang ketika murah itu lahan-lahan porang itu hektaran dibiarkan sebegitu saja. Ketika 2024 ini harga tinggi, nah banyak yang dibongkar atau dibersihkan ternyata kabarnya tidak kurang baik ya, kabarnya kurang baik maksud kami. Umbi-umbinya banyak yang busuk, yang hilang ataupun mengecil kembali si umbinya, itu terjadi banyak sekali di teman-teman ya. Jadi tetap ya kita harus rawat dengan sepenuh hati. Mau harga porang itu murah, tinggi, kalau sudah menanam tetap harus kita rawat, harus kita pelihara supaya hasilnya tidak mengecewakan. Buat apa harganya tinggi sekarang sampai 7.000, 8.000, 9.000, kita punya lahan hektaran, kalau pas mau dipanen porangnya sudah pada busuk dan tidak ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.